Jadi istighfar itu membawa keberkahan dan kebaikan. Makanya dahulu di zaman Hasan Al-Basri ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan 3 soalan. 3 soalan ini berbeda-beda masalah. Yang satu mengeluhkan sudah berumah tangga tapi tidak punya keturunan. Yang satu mengeluhkan soal kemiskinan, seolah-olah selama ini dia usaha ke sana kemari bekerja, tidak ada kemajuan, tetap aja miskin. Kemudian yang ketiga, daerahnya kering kelontang, tidak ada hujan, kemarau berkepanjangan sehingga banyak ternak yang mati, tumbuhan tidak tumbuh, bahkan manusia sudah mulai kelaparan. 3 orang dengan 3 kasus yang berbeda ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan masalah-masalah mereka. Tapi Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan kepada ketiganya, istaghfiru rabbakum. Solusi kalian bertiga cukup istighfar saja. Akhirnya protes dan mengatakan, ya Imam, persoalan kami berbeda. Kata Hasan Al-Basri, tetap walaupun berbeda persoalan, solusinya cuma satu, perbanyak istighfar. Kalian tidak yakin? Dengarkan firman Allah Azza wa Jalla, kata Hasan Al-Basri, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara ila akhiril ayat. Nuh berkata kepada kaumnya, perbanyaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian, sebab ketika kalian banyak istighfar, Allah turunkan hujan dari langit untuk kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah perbanyak harta kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah perbanyak anak-anak kalian. Cukup sampai di situ? Tidak juga. Allah akan aliri sungai-sungai kalian dan Allah akan tumbuhkan ladang dan hutan kalian. Dengan istighfar, hujan akan diturunkan, harta akan dilimpahkan, anak-anak akan dibanyakkan, sawah, kebun, ladang, hutan akan disuburkan, dan sungai-sungai akan dialirkan air-airnya. 5 keutamaan istighfar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur. Pertama, Allah menamai dirinya dalam Al-Quran itu dengan sebutan Al-Ghafur, dan juga di sana Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan sebutan nama Al-Ghaffar. Ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar. Lalu apa bedanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur dan juga Al-Ghaffar? Bukankah secara arti sama-sama zat yang maha pengampun?
Dan itu ditunjukkan di beberapa ayat dalam Quran. Seperti Allah mengatakan dalam surah Thaha ayat 82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku sungguh zat yang maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat yang lainnya surah Al-Baqarah 218 Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menukilkan perkataan sebagian para ulama, beliau memerinci makna Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Kata beliau, Annal Ghafur alladhi yaghfiru dhunubal azimata wal Ghaffar alladhi yaghfiru dhunubal kathirata. Adapun Al-Ghafur artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang besar. Adapun Al-Ghaffar maksudnya adalah Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak. Jadi sebesar apapun dosa, kalau dia datang kepada Allah minta ampun, maka sesungguhnya dia Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni dosa-dosa besar. Kalau ada seseorang kemudian sepanjang hidupnya banyak melakukan dosa, hampir semua dosa dia lakukan, kalau dia datang menghadap Allah memintakan ampun akan dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, dia akan mengampuni sebanyak apapun dosa. Sehingga kesimpulannya, sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena di satu sisi dia Al-Ghafur, di sisi lain dia Al-Ghaffar. Paham sampai di sini? Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar istilah antara istighfar dan juga at-taubah. Apa bedanya? Kita harus banyak-banyak beristighfar, kita harus banyak-banyak bertobat. Apa bedanya al-istighfar dan at-taubatu itu? Ulama mengatakan, kalau seandainya berjumpa dalam satu kalimat istighfar dan juga taubat, dan itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, contohnya surah Al-Ma'idah ayat 73 dan 74. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Afala yatubuna ilallah, kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfirunahu, dan mereka meminta ampun kepada Allah dengan istighfar, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam satu redaksi ayat ini Allah menyebut dua kata, satu taubat, satu istighfar. Kalau dua kalimat ini disebut dalam satu redaksi ayat, maka kata para ulama, istighfar itu lima madha wa taubatu lima yastaqbil. Maksudnya istighfar itu menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Adapun tobat itu menghapuskan dosa yang akan datang dengan cara istiqomah di atas taubat. Saya ulangi, kalau seandainya dua kalimat itu disebutkan dalam satu kalimat, maka istighfar bicara tentang dosa-dosa lama. Mungkin dulu kita pernah jahat,
kita pernah mencuri, kita pernah menggibah, kita pernah berbuat zalim, dan begitu seterusnya. Maka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara istighfar. Dan kalau berkaitan dengan hamba-hamba Allah, maka harus dikembalikan haknya. Tapi kalau taubat itu bicara tentang masa yang akan datang. Kalau dulu saya pernah mencuri, maka sampai masa depan pun saya tidak akan mencuri. Kalau dulu saya pernah mabuk, maka sampai kapanpun saya tidak akan mabuk. Kalau dulu saya berjudi, maka masa depan pun saya tidak akan berjudi. Itulah penggabungan istighfar dan taubat, penggabungan masa lalu dan penggabungan masa yang akan datang. Inilah perbedaan antara al-istighfar dan juga at-taubat. Kemudian yang ketiga, kita sering mendengar kalimat al-afwu wal istighfar. Di bulan Ramadan, tepat di 10 akhir Ramadan, Nabi SAW menganjurkan kita apabila datang tanggal-tanggal ganjil, apa doa yang harus kita panjatkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu, ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka dengan orang-orang yang memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku. Artinya bahwa kalimat al-afu juga artinya minta pengampunan dari Allah. Dan istighfar juga sama, meminta pengampunan dari Allah. Lalu apa bedanya al-afu dengan istighfar di sini? Para ulama mengatakan adapun kalimat al-afu artinya yaqtadi isqat al-uqubati, terkandung padanya ketika kita mengatakan fa'fu anni, ya Allah maafkan aku, maksudnya ya Allah gugurkan hukuman-hukuman bagiku. Jangan sampai gara-gara maksiat yang kulakukan di dunia kau celakakan aku di masa depan, kau azab aku dengan dosa-dosaku. Meminta kepada Allah agar tidak mengadab karena kita sudah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut al-afu artinya. Meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita tidak menjadikan hukuman bagi kita di akhirat. Adapun istighfar maknanya jauh lebih dalam dibandingkan sekadar al-afu. Istighfar ini memiliki makna yang dalam, bukan hanya sekedar mengandung kalimat al-afu. Para ulama mengatakan bahwa istighfar itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama dari makna istighfar itu artinya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Apabila kita katakan astaghfirullah, ya Allah saya meminta ampun kepadamu, maksudnya meminta ampun akan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, mana istighfar artinya kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita di dunia dan aib-aib kita di akhirat. Jadi bukan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni, tapi lebih daripada itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib kita tidak disingkat. Karena biasanya para pelaku dosa terkadang berusaha menutup-nutupi dosanya. Sebab kalau seandainya dosanya diketahui orang lain, maka itu akan sangat memalukan dan akan menghancurkan martabat hidupnya. Coba lihat, banyak para pejabat kita ketika satu aibnya tersingkap, dihujat satu Indonesia. Akhirnya mereka pun hilang entah kemana dari peredaran media, sembunyi. Kenapa? Karena malu. Jadi dengan istighfar itu Allah
kita meminta kepada Allah agar aib-aib kita ini tidak disingkap. Karena kalau sampai disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada sebagian manusia lebih baik mati dibandingkan hidup dengan perasaan malu dari pandangan manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mana istighfar artinya? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa yang pernah kita lakukan tidak menjadikan Allah murka di akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita. Dan yang terakhir, mana istighfar itu? Ketika kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita dan kita diperbaiki kehidupannya. Tidak kembali melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat yang dulunya pernah kita gemari. Jadi istighfar itu memiliki empat makna. Pertama, kita meminta ampun akan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar aib-aib kita ditutup. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita tidak menyebabkan Allah mengazab kita. Dan yang terakhir, kita meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki hidup kita jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi istighfar itu lebih umum dibandingkan sekedar kalimat al-afu. Makanya kenapa kita harus banyak beristighfar, supaya kita mendapatkan 4 perkara ini. Akan tetapi istighfar juga punya pembatal-pembatalnya. Kapan istighfar kita dibatalkan dan tidak dianggap Allah Subhanahu wa taala? Pertama, al-israru ala dzambi. Ketika kita terus-menerus di atas dosa, padahal kita sudah istighfar, tapi kita masih terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Maka istighfar dengan lisan, sementara hati dan perbuatan masih tetap melaksanakan kemaksiatan, maka tidak ada guna istighfar itu. Sambil gibah, di sela-sela gibah astagfirullah, tapi gibah lagi. Nanti di sela-sela gibah astagfirullah, tapi ngomong lagi. Jadi lisannya mengucapkan astagfirullah. Sampai dulu ada cerita, satu kampung itu ada orang gila dianggap wali, karena di mana-mana di tangannya bawa tasbih, bahkan ketika mabuk pun dia berzikir. Terkadang sambil judi, tasbih kecilnya itu sambil diputar-putar itu dikatakan wali katanya. Dalam kondisi maksiat saja masih bisa berzikir katanya. Kan ngaco ini. Ini wali setan namanya, bukan wali Allah. Jadi kalau ingin diterima istighfarnya, maka stop maksiatnya. Jangan lisannya istighfar tapi hati dan perbuatannya masih melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, pembatal istighfar, su'udzan billahi, buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah istighfar, astagfirullah, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dalam hatinya menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Mulutnya astagfirullahaladzim, tapi hatinya buruk sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Dan ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang putus asa. Karena terlampau banyak melakukan dosa, dia kira Allah tidak akan mengampuni dosanya, sehingga istighfarnya hanya dengan lisannya saja, tapi hatinya tidak yakin Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka su'udzan, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun pembatal dari pembatal istighfar. Kemudian yang ketiga, al-istighfar bidzambi, menganggap remeh dengan dosa. Di mana ketika seorang hamba mengucapkan astagfirullah, dia tidak ada penyesalan, bahkan tidak menganggap bahwa bahwa dalam dosa itu ada bahaya. Maka kalau kemudian perasaan terhadap dosa seperti itu, kan seolah-olah dia main-main dengan istighfarnya.
Jadi menganggap remeh, menganggap ringan sebuah dosa, di mana lisannya mengucapkan astagfirullah tapi tidak ada penyesalan. Kemarin habis mabuk, kemudian diceramai ustaz tentang bahaya mabuk, sadar sebentar astagfirullah tapi tidak nyesal, dan tidak ada pikiran bahwa di balik kemaksiatan itu ada bahaya yang mengancam dirinya. Maka istighfar seperti ini namanya tala'ub, istighfar main-main, tidak akan dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tanaqud bainal qauli wal fi'li. Ada perbedaan antara ucapan dan juga perbuatan. Lisannya mengucapkan istighfar, tapi hati dan perbuatannya menyelisihi istighfarnya. Dengan cara apa? Hatinya masih ada keinginan untuk maksiat. Mungkin badannya belum bergerak maksiat, tapi hatinya kepengen maksiat. Sementara lisannya mengucapkan astagfirullah. Maka ini tidak sinkron antara lisan dengan hati. Bukankah apabila sinkron ucapan lisan dengan hati, berarti mulutnya mengucapkan astagfirullah, hatinya juga mengunci mati bahwa tidak mungkin dia akan melakukan maksiat. Karena istighfar itu artinya taubat, meminta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa. Sementara kalau hatinya masih menginginkan dosa, sementara lisannya istighfar, ini namanya kontradiktif. Yang disebut di sini tanaqud namanya. Ini tidak selaras, tidak sejalan antara ucapan dan hati. Istighfar seperti ini main-main namanya. Ini juga yang mengakibatkan bahwa istighfar itu tidak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat, pembatal istighfar itu ada 4. Al-israr ala dzambi, terus menerus di atas dosa. Kemudian hatinya tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berburu sangka dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, dia merasa meremehkan dosa. Dan yang keempat, kontradiktif antara istighfar dan hatinya yang ada keinginan atau masih ada keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tahu seperti itu, maka kita tidak boleh main-main dengan istighfar. Satu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk istighfar. Allah yang perintahkan istighfar itu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa anistaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Bukan hanya memerintahkan, tapi Allah memuji orang-orang yang mengucapkan istighfar. Seperti Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, di mana orang-orang yang akan beruntung adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Kemudian juga yang ketiga, bahwa istighfar itu sifatnya orang-orang yang bertakwa, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meminta ampun alias istighfar kepada Rabb kalian, dan sorga yang luasnya selangit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa istighfar itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapapun yang datang minta ampun. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa yang saya sudah jelaskan, Allah pasti akan mengampuni orang-orang yang datang menghadapnya dan meminta ampun kepadanya selama tidak disertakan dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, bahwa istighfar itu bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan menolak bala. Jadi istighfar itu bisa mendatangkan kebaikan, barakah, bahkan menolak bala. Salah seorang syekh bercerita tentang urusan rumah tangga. Jadi ada suami istri hampir bercerai karena masalah yang begitu rumit dan besar dan tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Akhirnya berakhir dan ingin berpisah keduanya. Tapi kedua orang tuanya tidak mau berpisah anak-anaknya.
Akhirnya kemudian datanglah dua orang tuanya ini kepada salah seorang ulama, memintakan fatwa tentang kasus anak-anaknya supaya tidak bercerai. Maka sang alim mengatakan, perintahkan anak-anakmu untuk memperbanyak istighfar. Akhirnya kemudian orang tua ini bicara dengan anak perempuannya, dan orang tua satunya bicara dengan anak laki-lakinya untuk keduanya memperbanyak istighfar. Setelah keduanya memperbanyak istighfar, akhirnya Allah berikan hidayah kepada keduanya, dan akhirnya tidak jadi bercerai dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi istighfar itu membawa keberkahan dan kebaikan. Makanya dahulu di zaman Hasan Al-Basri, ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan 3 soalan. 3 soalan ini berbeda-beda masalah. Yang satu mengeluhkan sudah berumah tangga tapi tidak punya keturunan. Yang satu mengeluhkan soal kemiskinan, seolah-olah selama ini dia usaha ke sana kemari bekerja, tidak ada kemajuan, tetap aja miskin. Kemudian yang ketiga, daerahnya kering kelontang, tidak ada hujan, kemarau berkepanjangan sehingga banyak ternak yang mati, tumbuhan tidak tumbuh, bahkan manusia sudah mulai kelaparan. 3 orang dengan 3 kasus yang berbeda ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan masalah-masalah mereka. Tapi Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan kepada ketiganya, istaghfiru rabbakum. Solusi kalian bertiga cukup istighfar saja. Akhirnya protes dan mengatakan, ya Imam, persoalan kami berbeda. Kata Hasan Al-Basri, tetap walaupun berbeda persoalan, solusinya cuma satu, berbanyak istighfar. Kalian tidak yakin? Dengarkan firman Allah Azza wa Jalla, kata Hasan Al-Basri, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara ila akhiril ayat. Nuh berkata kepada kaumnya, perbanyaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian, sebab ketika kalian banyak istighfar, Allah turunkan hujan dari langit untuk kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah perbanyak harta kalian. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah perbanyak anak-anak kalian. Cukup sampai di situ? Tidak juga. Allah akan aliri sungai-sungai kalian, dan Allah akan tumbuhkan ladang dan hutan kalian. Dengan istighfar, hujan akan diturunkan, harta akan dilimpahkan, anak-anak akan dibanyakkan, sawah, kebun, ladang, hutan akan disuburkan, dan sungai-sungai akan dialirkan air-airnya. 5 keutamaan istighfar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Istighfar juga min mujibati rahmati. Orang yang banyak istighfar hakikatnya mengundang rahmat Allah. Karena Allah mengatakan, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Seandainya kalian beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini istighfar mengandung turunnya rahmat. Yang ketujuh, istighfar bisa menjauhkan kita dari azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Di zaman Nabi, keamanan azab itu ada 2. Kehadiran Nabi di tengah-tengah mereka dan istighfarnya para sahabat, sehingga tidak akan ada azab yang turun kepada mereka. Tapi Nabi sudah tidak ada, sehingga hanya tinggal satu untuk mencegat azab itu turun. Apa itu? Istighfar. Karena Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi sudah tidak ada, kemudian lisan-lisan sudah tidak ada yang beristighfar, saya yakin azab akan turun. Karena Allah mengatakan di sini, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mungkin mengazab mereka selama mereka beristighfar. Artinya ketika mereka tidak istighfar, maka turun azab Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar juga yajlibu al-quwwata wal khair, bisa mengambil atau mendapatkan kekuatan dan kebaikan. Orang yang banyak istighfar akan kuat.
kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat hatinya, kuat semangatnya, kuat mengejar cita-citanya, dan juga akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan yang terakhir tentu istighfarlah sunnatul anbiya wal mursalin. Dia adalah sunnahnya para nabi dan juga para rasul. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.